Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau ngobrol ringan lagi ya. Soal ada ngomentarin aja sini soal masalah ada salah satu artikel di harianmirror.co.uk. Ini judulnya ya, Rangnick decides Anthony Martial and Jesse Lingard's fate ahead of Man United shake up. Jadi kurang lebih Ralf Rangnick ini memutuskan soal masalah Anthony Martial dan juga Jesse Lingard ya, masa depannya bagaimana. Nah, dikabarkan kalau Ralf Rangnick ini setuju atau ya supaya dua pemain ini bisa meninggalkan Manchester United di bulan Januari. Nah, cuman permasalahannya adalah dua pemain ini kan terikat sampai kontrak selesai. Kalau untuk Jesse Lingard ya, musim panas tahun depan. Sementara Anthony Martial ini dikabarkan kalau tidak salah masih ada sekitar 2,5 tahun lagi nih di Manchester United. Nah, bagaimana hal ini ya? Dan yang kabar lagi yang gue terima adalah bahwasannya Manchester United ini memasang harga yang cukup tinggi juga. Kalau tidak salah 20 juta ya. 20 juta untuk seorang Jesse Lingard. Wow, menurut gue sih ini terlalu tinggi banget ya untuk pemain yang akan selesai di musim panas tahun depan. Karena praktis kalau ada tim yang menginginkannya, ya tinggal tunggu aja tahun depan, mereka tidak perlu membayar 20 juta. Nah, sementara Anthony Martial sendiri pun juga demikian ya. Dikabarkan dari Mirror ini, Anthony Martial ini dihargai senilai 30 juta oleh Manchester United bagi tim yang ingin mengangkutnya. Ini menurut gue juga mungkin tidak seaneh Jesse Lingard kalau menurut gue, tapi tetap aja sih angkanya cukup tinggi ya, apalagi bagi tim yang akan mengangkut dia di bulan Januari ini. Gue melihatnya ke situ. Kalau mungkin untuk musim panas tahun depan ya, akhir musim kompetisi ini mungkin lebih masuk akal. Tapi kalau seandainya kan harga ini sudah dipatok untuk tim yang ingin mengambil Anthony Martial di bulan Januari besok ini di transfer musim dingin, ya menurut gue agak tinggi ya, angka 30 juta plus juga gaji dari Anthony Martial, di mana Anthony Martial ini gajinya di Manchester United termasuk kalau tidak salah yang tertinggi ya di tim. Dari situ sih gue melihat ya Ralf Rangnick ini sepertinya berusaha untuk menyeimbangkan dari dua sisi. Artinya betul, dia sepertinya tidak melihat dua pemain ini masuk ke dalam skemanya. Yang kedua, dia juga ingin membuat sisi bisnisnya masuk akal dari dua pemain ini. Artinya dia juga ingin supaya klub ini menerima income yang cukup oke dari dua pemain ini. Cuman permasalahannya tinggal lihat aja nanti realitas di market seperti apa ya. Bagaimana tim-tim lain ini melihat hal ini. Apakah mereka ya melihat bahwasanya bahwa harga yang ditetapkan dari Manchester, kalau kita asumsikan atau gua asumsikan harga yang dibilang oleh mirror.co.uk ini betul ya, makanya tinggal kita lihat aja bagaimana tim-tim bereaksi. Apakah mereka melihat ini cukup masuk akal harganya, maka mereka akan tebus, atau justru sebaliknya mereka tidak melihat ini suatu hal yang masuk akal, maka ya sudah, tidak ada perubahan macam-macam. Nah, kalaupun tidak ada perubahan macam-macam, bagaimana keadaan ini? Nah, begini kalau gua melihatnya ya. Ini gue melihat secara praktisnya aja sih ya. Sekarang ini kan kompetisi tidak menentu nih ya. Pemain tidak jelas dari satu waktu ke waktu yang lainnya siapa yang cedera, siapa yang harus absen mungkin karena COVID dan lain-lain. Utamanya ini betul-betul sangat acak. Dan mempunyai squad yang kecil menurut gue ini akan menjadi kerugian bagi tim itu sendiri. Gue juga melihat Ralf Rangnick ini berusaha untuk bermain dua kaki di sana. Artinya kalau seandainya ada pemain atau ada klub yang ingin menebus dua pemain ini, ya sudah, tebus dengan harga seperti itu. Dan kalau harga seperti itu tadi yang gue bilang itu ya, itu tertebus, itu memberikan sebuah value atau kabar bagus bagi income klub, karena memang harganya cukup oke kan ya. Jesse Lingard 20 juta, lalu Martial ini 30 juta. Tapi kalau seandainya tidak, ya fine. Berarti kedalaman squad paling tidak untuk sampai dengan akhir musim ini ya, musim panas tahun depan ini tetap terjaga. Karena again, kita tidak pernah tahu kapan squad akan
kekurangan lagi, baik itu cedera utamanya juga dengan COVID. Jadi menurut gue so far cukup cerdik nih manajer Jerman ini ya, Ralf Rangnick ini, dalam itu tadi menyusun atau menyikapi kondisi dari dua pemain ini. Tapi yang jelas kalaupun seandainya tidak selesai di musim dingin ini, besar banget kemungkinan kalau ya dua pemain ini juga akan pergi di musim panas tahun depannya. Buat gue it's just a matter of time, ini tinggal nunggu waktu aja bagi dua pemain ini untuk cabut. Nah, di artikel ini menurut gue ya ada beberapa rumor, beberapa tim yang juga berminat ya, contoh kayak Atletico Madrid dan lain-lain. Tapi gue nggak akan menyinggung ke sana. Oh ya, ini ada juga tambahan kalau seandainya bisa saja Phil Jones juga bisa saja bulan depan ini termasuk yang selesai di Manchester United. Tapi again menurut gue tergantung siapa yang akan berminat ya. Dan bukan tidak mungkin Ralf Rangnick pun juga akan melakukan hal yang serupa bagi Phil Jones. Artinya tidak akan dilepas dengan cuma-cuma, karena itu tadi dia berusaha untuk bermain dua kaki. Sementara kabar seorang Donny van de Beek yang overlooked by Solskjaer, artinya tidak begitu disingkirkan lah oleh Solskjaer, tapi di tangan Rangnick ini seperti mendapatkan tempat. Dan ini kan kita bisa lihat ya bagaimana di beberapa pertandingan terakhir Donny van de Beek selalu mempunyai menit bermain walaupun menit bermainnya cukup sedikit. Nah, sebelum mengakhiri ngobrol ringan ini, dikaitkan juga nih soal masalah Dean Henderson. Seperti teman-teman mungkin beberapa juga membaca ya di beberapa media digital, Twitter dan lain-lain, kalau Dean Henderson ini juga sebenarnya dia ingin untuk cabut dari Manchester United di bulan Januari walaupun dalam status pinjaman. Dan ada rumor kan kalau Ajax Amsterdam ini meminati seorang Dean Henderson dengan status pinjaman. Nah, ini bagaimana? Ternyata dikabarkan dari Mirror ini kalau Ralf Rangnick ini ternyata masih ingin untuk mengkeep ya atau mempertahankan Dean Henderson. Kaitannya adalah itu tadi, kedalaman squad, karena kalau hanya memiliki seorang Tom Heaton praktis ini sangat rawan kalau seandainya kondisi sekali lagi ya ada yang cedera ataupun juga absen karena COVID yang betul-betul sangat tidak menentu, maka squad ini akan sangat kekurangan. Dan penjaga gawang ini kan sangat vital sekali ya. Gue sih selalu bilang gue pingin sebenarnya Manchester United ini ada dua paling tidak ya penjaga gawang dengan kualitas itu tidak terlalu jauh bedanya antara penjaga gawang utama dan juga cadangannya. Dan menurut gue sebenarnya komposisi saat ini David De Gea dan Dean Henderson ini sudah paling bagus. Cuman tentunya bagi seorang pemain utamanya Dean Henderson pasti kondisi ini juga tidak nyaman, dimana dia ini hanya sebagai ban serep, jarang dimainkan. Kompetisi yang tadinya diharapkan dia bisa sering main yaitu adalah Carabao Cup sudah tersingkir ini. Jadi ya dia menitnya atau kesempatannya dia akan semakin berkurang. Tapi masih ada FA Cup di mana bisa saja sih ini akan diberikan ke Dean Henderson. Dan Ralf Rangnick juga menurut gue cukup fair ya. Artinya di partai-partai yang tidak menentukan lagi ya dia ngasih ke seorang Dean Henderson. Contohnya ketika kita menghadapi Young Boys ya kan, di partai terakhir grup, di mana grup Liga Champions maksud gue, di mana sudah tidak menentukan lagi ya, diberikan ke seorang Dean Henderson. Balik lagi, jadi Rangnick ini sepertinya tidak rela untuk melepas Dean Henderson, dan sepertinya memang tidak akan dilepas ya. Which is kalau buat gue sih make sense dan sangat masuk akal dan gue setuju. Oke, bagaimana teman-teman menanggapi kabar Anthony Martial, Jesse Lingard, siapa lagi tadi, Phil Jones dan juga Dean Henderson? Ada pendapat lain nggak? Apakah bandrol harga ya? Sekali lagi gue ulangi, menurut Mirror ini Jesse Lingard ini dihargai 20 juta sekalipun kontraknya habis musim ini ya. Dan Anthony Martial ini kalau tidak salah masih 2,5 musim lagi tuh dihargai dengan harga 30 juta. Ya bisa drop di kolom komen ya, apapun itu ya. Thank you for watching. Jangan lupa like, sholat, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.